Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dian Weiska Hairunisa. Sebagai tugas dari Fisika Dasar 2, saya akan menjelaskan materi tentang kapasitor dan kapasitansi. Pertama-tama, kita ketahui apa sih itu kapasitor. Nah, kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, benda ini juga itu merupakan dua penghantar terisolasi yang bermuatan positif dan satunya bermuatan negatif, tetapi besar nilainya sama. Nah, gambaran sederhananya itu terdiri dari dua keping sejajar yang memiliki luasan A dan dipisahkan dengan jarak yang sempit sejauh D. Nah, seringkali juga kedua keping tersebut digulung menjadi silinder dengan sebuah insulator dengan kertas sebagai pemisah kedua keping. Nah, pada gambar rangkaian listrik, simbolnya dinotasikan dengan gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kapasitas atau kapasitansi suatu kapasitor. Nah, kapasitansi merupakan suatu konstanta yang menyatakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Nah, satuan dari kapasitansi ini dinyatakan dalam satuan farad, yang dimana satu farad ini sama dengan 1 coulomb per volt. Nah, kapasitas suatu kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara muatan Q yang bisa disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Nah, bisa kita lihat hubungan dari kapasitas dan kapasitor, di mana C itu adalah kapasitansi dan Q adalah muatan listrik dan satuannya adalah coulomb, dan V adalah beda potensial. Nilai kapasitansi tidak selalu bergantung pada nilai Q dan V, atau nilai muatan dan beda potensialnya. Nah, besar nilai kapasitansi ini bergantung pada ukuran, bentuk, dan posisi kedua keping serta jenis material pemisahnya atau yang disebut dengan insulator. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif, tergantung dari arah gaya terhadap perpindahannya. Selanjutnya, pengisian kapasitor. Pengisian kapasitor ini dilakukan dengan menghubungkan konduktor pada kapasitor dengan sumber tegangan atau beda potensial. Nah, jika kita lihat pada gambar, pada gambar tersebut, ketika saklar ditutup, medan listrik dari baterai akan membuat elektron dari konduktor 1 tertarik ke terminal positif baterai. Nah, akibatnya konduktor 1 ini akan menjadi kehilangan elektron sehingga bermuatan positif. Selain itu, medan listrik dari baterai juga akan mendorong elektron dari baterai ke konduktor 2 sehingga konduktor 2 akan menjadi kelebihan elektron atau bermuatan negatif. Pembahasan selanjutnya yaitu kapasitansi berbagai macam kapasitor. Jadi, nilai kapasitansi ini tidak selalu bergantung pada nilai Q dan V, di mana besar nilai kapasitansi ini bergantung pada ukuran, bentuk, dan posisi kedua keping serta jenis material pemisahnya atau insulator. Nah, untuk menentukan kapasitansi suatu kapasitor, kita harus menentukan medan listrik akibat konduktor yang bermuatan, di mana kita anggap masing-masing dari konduktor ini bermuatan sebesar Q, dan kita dapat diperoleh menggunakan hukum Gauss ataupun hukum Coulomb. Kedua, kita akan menentukan beda potensial antara kedua konduktor tersebut. Setelah itu, kapasitansi dari sistem kapasitor tersebut dengan mengingat bahwa kapasitansi merupakan perbandingan antara muatan dengan beda potensial yang terjadi. Sehingga muatan itu disimbolkan dengan Q dan medan listrik disimbolkan dengan E, beda potensial dengan V, dan kapasitansi dengan C sama dengan Q per delta V.
Nah, selanjutnya adalah kapasitansi kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar yaitu sebuah kapasitor yang terdiri dari dua buah keping konduktor yang mempunyai luas yang sama dan dipasang secara sejajar. Nilai kapasitansi dapat diketahui secara jelas melalui perhitungan menggunakan persamaan. Nah, medan listrik di dekat pelat konduktor ini bermuatan listrik dengan muatan E sama dengan tau per epsilon, di mana epsilon ini merupakan permitivitas ruang hampa yang bernilai 8,85 dikali 10 pangkat minus 12, dan di mana tau ini sama dengan Q per A. Sehingga dari persamaan tersebut sehingga medan listrik berubah menjadi E sama dengan Q per A epsilon. Nah, untuk persamaan potensial listriknya, kita ketahui bahwa persamaan potensial listrik itu adalah V sama dengan E dikali D. Nah, kita ketahui tadi di mana E itu sama dengan Q per A epsilon. Sehingga persamaan dari potensial listriknya berubah menjadi V sama dengan Q dikali D per A epsilon. Nah, kita ketahui juga persamaan kapasitansi adalah C sama dengan Q per V, di mana tadi kita dapatkan bahwa V ini sama dengan Q dikali D per A epsilon, sehingga persamaan kapasitansi berubah menjadi C sama dengan A dikali epsilon dibagi dengan D. Pembahasan selanjutnya adalah kapasitansi kapasitor silinder. Nah, kapasitor silinder ini merupakan kapasitor yang dibentuk oleh dua buah silinder koksoal dengan jari-jari dalam adalah A, jari-jari silinder 2 adalah B, dan panjangnya adalah L. Nah, bila silinder dalam bermuatan positif dan silinder luar bermuatan negatif, maka medan listrik pada daerah antara kedua silinder dapat dihitung dengan hukum Gauss, yaitu E sama dengan Q per 2 Pi epsilon L dikali R. Nah, untuk beda potensial antara kedua silinder ini bisa kita lihat pada gambar. Jika diturunkan, maka kita akan dapatkan beda potensialnya delta V sama dengan Q per 2 Pi epsilon L ln B per A. Dan untuk kapasitansi dari kapasitor silinder itu sendiri, kita ketahui rumus kapasitansi adalah C sama dengan Q per delta V. Sehingga untuk kapasitansinya 2 Pi epsilon dikali L per ln B per A, atau bisa menjadi C per L sama dengan 2 Pi epsilon per ln A per B per A. Nah, selanjutnya ada kapasitansi kapasitor bola. Nah, kapasitor bola ini yaitu kapasitor yang terdiri dari dua buah bola yang disusun secara paralel dengan bola yang kecil di bagian dalam dan bola yang lebih besar di bagian luar. Bola yang di bagian dalam diberi potensial listrik positif dan bola di bagian luar diberi potensial negatif. Nah, untuk medan listrik pada ruang antar kedua konduktor itu dapat dicari dengan rumus E sama dengan Q per 4 Pi epsilon R kuadrat. Dan beda potensial antara kedua konduktornya adalah delta V sama dengan Q per 4 Pi epsilon dikali B dikurang A per A dikali B. Nah, untuk kapasitansi kapasitor bola itu sendiri bisa dihitung dengan C sama dengan Q per delta V sama dengan 4 Pi epsilon dikali A dikali B per B dikurang A. Nah, selanjutnya rangkaian dari kapasitor. Nah, sebelum untuk memperoleh nilai kapasitansi tertentu, kapasitor dapat dirangkaikan secara seri ataupun paralel, maupun secara gabungan antara seri dan paralel.
Selanjutnya, rangkaian kapasitor seri. Nah, bisa dilihat pada gambar, dan kita akan cari total muatan listrik yang tersimpan dalam rangkaian tersebut adalah Q sama dengan C dikali V. Nah, masing-masing kapasitor ini akan menyimpan muatan yang sama, di mana Q1 sama dengan Q2 dan sama dengan Q3. Dan untuk ujung-ujung kapasitor ini memiliki beda potensial atau tegangan yang membagi tegangan total menjadi masing-masing bernilai V1, V2, dan V3. Di mana untuk V totalnya bisa kita cari dengan menjumlahkan semua tegangan atau beda potensial yang ada. Nah, masing-masing nilai tegangan kapasitor adalah V1 sama dengan Q per C1, V2 sama dengan Q per C2, dan V3 sama dengan Q per C3. Nah, untuk nilai hambatan pengganti kapasitor seri adalah V sama dengan Q per C pengganti sama dengan Q per C1 plus Q per C2 plus Q per C3 sama dengan Q dikali dengan 1 per C1 ditambah dengan 1 per C2 ditambah dengan 1 per C3. Selanjutnya adalah rangkaian kapasitor paralel. Nah, di mana rangkaian kapasitor paralel ini di mana ketiga kapasitor dirangkai dengan menyambung ujung-ujung kapasitor dalam satu jalur yang berbeda atau jalurnya bercabang. Nah, untuk total muatan listrik yang tersimpan dalam rangkaian adalah Q total sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Dan ujung-ujung kapasitor memiliki beda potensial atau tegangan yang sama, sehingga V-nya itu sama dengan V1 sama dengan V2 dan sama dengan V3. Sehingga masing-masing muatan yang tersimpan dalam kapasitor adalah Q1 sama dengan C1 dikali V, Q2 sama dengan C2 dikali V, dan Q3 sama dengan C3 dikali V. Dan untuk nilai hambatan pengganti kapasitor paralel bisa dihitung menggunakan rumus C pengganti sama dengan Q total per V, di mana Q total tadi Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 per V, sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, selanjutnya ada energi dalam kapasitor. Nah, kapasitor yang bermuatan akan menyimpan energi listrik. Nah, energi yang tersimpan akan sama dengan usaha yang diperlukan untuk mengisi penuh kapasitor. Nah, pada saat kapasitor bermuatan Q akan mempunyai beda potensial, V sama dengan Q per C. Nah, usaha yang diperlukan untuk menambah muatan sebesar dQ adalah DU sama dengan V dikali dQ. Nah, energi yang dibutuhkan untuk mengisikan muatan sebesar Q dari keadaan kosong adalah U integral 0 sampai Q DU sama dengan integral 0 sampai Q dikali V dQ sama dengan, sehingga didapatkan Q kuadrat per 2C. Nah, dari hubungan Q sama dengan C dikali V, maka energi yang tersimpan pada kapasitor yang diberi beda potensial V adalah U sama dengan 1/2 Q kuadrat per C sama dengan 1/2 Q dikali V atau sama dengan 1/2 C dikali V kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu tentukan muatan pada masing-masing kapasitor pada saat A. Saklar S1-nya ditutup, bisa dilihat pada gambar, dan S2-nya dibuka, dan B. Saklar S1 dan S2 ditutup, di mana B-nya itu sama dengan 12 volt. Nah, untuk saklar 1 ditutup, pertama-tama kita akan mencari yang seri dulu. Nah, serinya itu kan C1 sama C3 per C1 ditambah C3. Nilai C1 dan C3 adalah 1, 3, sehingga hasil yang didapat adalah 3/4. Nah, untuk yang paralel, C1, 2, 3, 4, di mana C1, 3 dan 3/4, dan 2, 4 adalah 4/3, sehingga hasilnya 25/9. Habis itu kita paralelkan lagi untuk mencari beda potensialnya, yaitu V13 sama dengan V24
dan V1234 sama dengan 12 volt. Dan muatannya ada Q13 sama dengan C13 dikali dengan V13 dihasilkan 9. Dan untuk serinya kita dapatkan 9 miocoulomb dan 16 miocoulomb. Dan untuk saklar S1 dan S2 sama, kita cari yang paralel dulu, kemudian kita serikan seperti pada yang tertera pada slide. Nah, contoh soal yang kedua itu tentang mencari muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, menggunakan rumus C sama dengan Q per V, sehingga didapatkan hasilnya Q sama dengan 1,6 dikali 10 minus 5 coulomb. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang mencari energi yang tersimpan dalam kapasitor dengan menggunakan rumus U sama dengan 1/2 Q kuadrat per C, sehingga didapatkan energi yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut sebesar 6 dikali 10 minus 6 joule. Selanjutnya mencari kapasitansi dalam kapasitor dengan menggunakan rumus C sama dengan K epsilon A per D, sehingga didapatkan 20 picofarad. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan video presentasi tugas Fisika Dasar 2 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.